Halo, apa kabar semua? Saya Frida dari Klaster Agro KKN PPM UGM Batu Buniansi 2021, Subunit 1 Dusun Junggo Desa Tulungrejo akan menyampaikan materi mengenai kemasan pangan olahan. Kelompok produk yang pertama yaitu produk segar. Produk yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini meliputi sayur, buah, daging, ikan, dan hasil laut yang belum diolah menjadi produk lain. Produk segar idealnya terkemas dengan rapat untuk meminimalisir kontak dengan udara, karena proses biologis dan kimiawi pada produk masih dapat terjadi, sehingga kontak dengan udara dapat mempercepat penurunan kualitas pada produk. Untuk itu, produk ini sebaiknya dikemas dengan plastik wrap atau plastik vakum. Kemasan plastik transparan dapat mempermudah pengecekan kualitas produk secara visual atau kasat mata. Untuk kategori produk ini tidak diperlukan adanya tabel nutrisi. Yang kedua yaitu produk susu, yang banyak juga dijumpai di kota Batu. Kemasan susu harus rapat dan tidak mudah tumpah. Kemasan yang rapat diperlukan karena secara alami susu mengandung mikrobia dalam jumlah tertentu. Apabila kemasan tidak rapat, jumlah mikrobia dapat meningkat dan mempercepat penurunan kualitas susu. Kemasan yang digunakan juga harus tahan pada suhu penyimpanan susu. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa jenis susu dengan penanganan yang berbeda-beda. Misalnya, susu UHT dapat disimpan dalam suhu ruang dalam waktu yang lama, sedangkan susu pasteurisasi memerlukan suhu yang lebih dingin, dan susu murni memerlukan suhu yang dingin, namun ketahanannya lebih rendah daripada susu pasteurisasi. Untuk itu, bahan kemasan harus disesuaikan dan dicantumkan cara penyimpanannya. Selanjutnya yaitu pangan olahan kering, yang dapat meliputi keripik, biskuit, cookies, kue-kue kering, kerupuk, dan makanan lain yang sejenis. Pangan olahan yang kering harus dikemas dengan kemasan yang tahan air seperti plastik, supaya terjaga kualitasnya. Kemasan harus rapat supaya tidak mengurangi tekstur dan keremahan produk atau jadi melempem. Selain itu, pada kemasan juga harus dicantumkan instruksi bahwa produk harus disimpan pada tempat yang kering. Selanjutnya, kita berbicara mengenai regulasi yang mengatur tentang kemasan pangan, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau PBPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Bahan kontak pangan yang diizinkan untuk digunakan antara lain plastik lapis tunggal, plastik multilapis, karet atau elastomer, kertas dan karton, penutup atau gasket atau segel, pelapis dari polimer dan resin, keramik, gelas, dan logam. Perlu diketahui bahwa bahan kontak pangan adalah bahan yang secara langsung mengenai pangan atau dapat juga disebut sebagai kemasan primer. Bahan-bahan tersebut diperbolehkan sejauh tidak melebihi batas migrasi yang telah ditentukan dalam tabel yang dilampirkan dalam peraturan tersebut. Kemudian, mengenai regulasi label pangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau PBPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Label pangan olahan minimal harus mencantumkan informasi mengenai nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, status halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Misalnya, untuk gelatin, disebutkan bahan tersebut berasal dari sapi atau hewan lain seperti babi. Berikut adalah contoh label pangan olahan yang telah memenuhi kaidah yang dipersyaratkan. Kemudian, pada regulasi tersebut juga dinyatakan bahwa setiap produk pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label, kecuali kopi bubuk, teh bubuk atau serbuk, teh celup, air minum dalam kemasan meliputi air embun, air mineral dan air demineral, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, dan minuman beralkohol.
Informasi nilai gizi memuat informasi mengenai takaran saji, jumlah sajian per kemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non-gizi, persentase pemenuhan AKG atau angka kecukupan gizi, dan catatan kaki. Adapun nilai gizi yang dicantumkan sekurang-kurangnya meliputi energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Pencantuman nilai gizi dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium yang telah terakreditasi. Berikut adalah sumber informasi dari tayangan ini. Meskipun hal-hal menyangkut kemasan pangan ini terlihat rumit, namun dapat membantu UMKM untuk menjaring kepercayaan konsumen loh. Apalagi Kota Batu merupakan kota wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan taraf UMKM dapat dilakukan mulai dari pembuatan kemasan yang menarik dan dapat menjaring kepercayaan konsumen.